Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas mini research buku pendidikan yang beranggotakan saya, Fadila Nuriza, dan teman-teman saya yaitu Salma Hamdiah, Ardila Aulia Putri, dan Amel Fiariani. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ardila Aulia Putri, buku apa saja yang telah dilakukan penilaian. Yang pertama ada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul buku Bahasa Indonesia pada tingkat SMA, MA, SMK, MAK kelas 10 dengan penulis Suherli dan kawan-kawan, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud dengan tahun terbit 2017. Yang kedua ada buku non-teks pengayaan kepribadian dengan judul buku Cerita Rakyat Bangka Belitung, penyusun Maulana Syamsuri, penerbit Pustaka Media dengan tahun terbit 2012. Yang ketiga ada buku non-teks pengayaan pengetahuan dengan judul buku Toga Indonesia, penulis Dwi Kusuma Wahyuni, penerbit Airlangga Universitas Press dengan tahun terbit 2016. Yang terakhir, ada buku non-teks pengayaan keterampilan dengan judul buku Kerajinan Kaca Patri untuk Pemula, penulis Heri Sinaya, penerbit Puspa Suara anggota IKAPI dengan tahun terbit 2004. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan buku teks pelajaran. Dapat dilihat pada diagram, kelayakan isi mendapatkan poin 42, kelayakan penyajian mendapatkan poin 35, dan kelayakan bahasa mendapatkan poin 21. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa aspek kelayakan isi yang terdapat pada buku teks pelajaran yang berjudul Bahasa Indonesia SMA, MA, MAK kelas 10 memiliki nilai rata-rata kelayakan isi yang paling tinggi dibandingkan dengan aspek kelayakan penyajian dan aspek kelayakan bahasa. Rata-rata nilai pada aspek kelayakan isi adalah 42, sedangkan paling rendah adalah 21 poin pada aspek kelayakan bahasa. Pada kelayakan isi, penguraian materi dalam buku ini sudah sesuai dengan KI dan KD untuk tingkat perkembangan peserta didik SMA atau MA. Kemudian, konsep, teori, dan pemilihan ilustrasi sangatlah tepat. Selain itu, kesesuaian contoh atau rujukan dalam materi pembelajaran sangat mendukung, namun pada perkembangan ilmunya masih kurang kekinian atau up to date. Pada kelayakan penyajian, teknik penyajian dalam buku ini sudah sistematis, runtut, dan seimbang sesuai dengan KI dan KD untuk peserta didik tingkat SMA atau MA. Kemudian, penyajian pembelajaran cukup baik, yang mana materi dapat mengajak peserta didik untuk ikut serta dalam pembelajaran. Selain itu, penyajian dalam buku ini sangat lengkap baik bagian pendahuluan, isi, dan penyudah. Kemudian ada kelayakan bahasa pada buku ini yang sudah layak dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, yaitu SMA. Selain itu, bahasa yang digunakan sudah sangat komunikatif dan tepat sasaran. Bahkan, paragraf dan bab yang disajikan sudah sangat runtut dan terpadu. Baik, selanjutnya yaitu buku non-teks pengayaan kepribadian dengan judul buku Cerita Rakyat Bangka Belitung yang ditulis oleh Maulana Syamsuri. Pada aspek materi yang disajikan dalam buku ini mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Materinya juga tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Materinya memuat karya orisinil, memiliki isi yang dalam, dan cukup membangun karakter bangsa Indonesia yang stabil. Dengan perolehan nilai 78 poin. Selanjutnya yaitu aspek penyajian. Buku ini sudah memperhatikan unsur-unsur intrinsik dari kumpulan cerita rakyat, disajikan dengan mengembangkan sikap spiritual dan sosial. Materi yang disajikan dalam buku ini termasuk jenis fiksi yang penyajiannya memuat materi yang orisinil, dengan pengemasan cerita yang kreatif dan menarik. Namun, materi yang disajikan tidak mengembangkan aktivitas dan memotivasi untuk berkreasi dan berinovasi. Karena itulah, kelompok kami memberi nilai 78 poin pada aspek penyajian buku ini. Selanjutnya yaitu aspek bahasa.
Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa yang etis dan sesuai dengan sasaran pembaca. Materi yang disajikan belum sepenuhnya menggunakan ejaan, tanda baca, dan kosakata yang sesuai dengan kaidah. Namun, ada beberapa istilah baku yang digunakan. Kelompok kami memberi nilai pada aspek bahasa di buku ini yaitu 70 poin. Selanjutnya yaitu aspek grafika. Ilustrasi yang terdapat pada sampul buku sudah mewakili isi. Ilustrasinya pun sudah menarik, komposisinya seimbang dan harmonis. Namun, jenis huruf belum memiliki keterbacaan tinggi. Tata letak sudah konsisten dan sudah sesuai antar sampul dengan isi buku. Jenis, ukuran huruf, dan penomoran pada seluruh isi buku sudah konsisten. Dan ilustrasi sudah sesuai dengan pembaca sasaran dan memperjelas isi. Dengan itu, kelompok kami memberi 86 poin pada aspek grafika untuk buku ini. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa aspek grafika yang terdapat pada buku non-teks pengayaan keterampilan berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Bangka Belitung memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan aspek materi, aspek penyajian maupun aspek bahasa. Rata-rata nilai tertinggi terdapat pada aspek grafika, yaitu 86 poin, sedangkan paling rendah adalah 70 poin pada aspek bahasa. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai buku non-teks pengayaan keterampilan dengan judul buku Kerajinan Kaca Patri untuk Pemula, penulis Heri Sinaya. Dari diagram yang telah ditampilkan dapat dilihat materi dari buku non-teks pengayaan keterampilan Kerajinan Kaca Patri untuk Pemula mencapai nilai 85 poin. Kemudian penyajian 80 poin, bahasa 92 poin, dan grafika yang cukup tinggi yaitu 95 poin. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa aspek grafika yang terdapat pada buku non-teks pengayaan keterampilan berjudul Kerajinan Kaca Patri untuk Pemula memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan aspek materi, aspek penyajian, dan aspek bahasa. Rata-rata nilai tertinggi terdapat pada aspek grafika yakni 95 poin, sedangkan paling rendah adalah 80 poin pada aspek penyajian. Materi pada buku ini mendukung pencapaian potensi kreativitas bagi pemula dalam bidang kerajinan kaca patri. Materi yang digunakan karya orisinil karena ditulis langsung oleh Heri Sinaya, seorang ahli konsultan desain dan arsitektur. Juga tidak mengandung dan tidak diskriminasi gender karena buku ini dapat diperuntukkan bagi semua kalangan. Cukup sesuai dengan perkembangan ilmu yang mutakhir, sahih, dan akurat. Namun hanya mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan sebab mampu menciptakan peluang usaha. Total dari poin untuk kelayakan materi adalah 85 poin. Selanjutnya ada penyajian. Materi dilakukan secara runtut, lugas, dan dapat dipahami karena terstruktur dimulai dari sejarah kaca patri, alat dan bahan, teknik dasar pemotongan kaca, teknik bekerja dengan pola, dan teknik dasar merangkai panel timah. Mampu mengembangkan aktivitas fisik dan memotivasi seseorang untuk berinovasi dalam bidang kerajinan kaca patri. Cukup mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi untuk berpikir lebih jauh. Namun, sedikit mengembangkan sikap spiritual, yaitu ketika membahas tentang sejarah kaca patri. Jumlah total pada kelayakan penyajian mencapai 80 poin. Kemudian, poin yang ketiga adalah bahasa. Bahasa sudah etis dan sangat komunikatif untuk sasaran pembaca, terutama mahasiswa. Serta penggunaan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia dengan bahasa baku dapat ditemukan penggunaan kata berbahasa asing yang menggunakan cetak miring. Dengan total nilai kelayakan bahasa mencapai 92 poin. Yang terakhir adalah poin grafika. Ilustrasi sangat mewakili isi dari buku tersebut, yaitu menampilkan hasil dari kerajinan kaca patri. Tata letak sangat konsisten seperti pada sampul buku, terdapat gambar yang sama di dalam isi buku dan setiap gambar diberikan penomoran. Jenis, ukuran, dan penomoran sangat konsisten dari awal hingga akhir buku, yang mana ukuran buku serta ilustrasi sesuai dengan pembaca sasaran dan sangat memperjelas isi dengan baik seperti di setiap tahapan proses diberikan penjelasan dan ilustrasi satu persatu.
Kelayakan pada aspek grafika mencapai total nilai paling tinggi yaitu 95 poin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amel Fiaryani dengan NIM 2111420050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penilaian buku non-teks pengayaan pengetahuan yang berjudul Toga Indonesia karya Dwi Kusuma Wahyuni. Buku non-teks pengayaan pengetahuan dinilai berdasarkan 4 aspek, yaitu aspek materi, penyajian, bahasa, dan grafika. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa aspek grafika yang terdapat pada buku non-teks pengayaan pengetahuan berjudul Toga Indonesia memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan aspek materi, aspek penyajian, dan aspek bahasa. Rata-rata nilai tertinggi terdapat pada aspek grafika yakni 92 poin, sedangkan paling rendah adalah 56 poin pada aspek penyajian. Komponen materi yang disajikan dalam buku berjudul Toga Indonesia sudah cukup memenuhi kriteria instrumen penilaian buku pengayaan pengetahuan dengan subtotal komponen materi yaitu 89 poin. Selanjutnya, komponen penyajian yang disajikan dalam buku berjudul Toga Indonesia belum cukup memenuhi kriteria instrumen penilaian buku pengayaan pengetahuan dengan subtotal komponen materi yaitu 56 poin. Selanjutnya, komponen bahasa yang disajikan dalam buku berjudul Toga Indonesia sudah cukup memenuhi kriteria instrumen penilaian buku pengayaan pengetahuan dengan subtotal komponen materi yaitu 72 poin. Selanjutnya, komponen grafika yang disajikan dalam buku berjudul Toga Indonesia sudah cukup memenuhi kriteria instrumen penilaian buku pengayaan pengetahuan dengan subtotal komponen materi yaitu 92 poin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.